Ya mungkin gini, kalau kita mau survive juga, ya kita harus cari sekutu. Harus cari sekutu. Nah, iya kan? Sebenarnya begini, kalau kita berkelompok tuh kita ngomong tentang orang lain. Iya. It's okay selama orang yang diomongin nggak tahu. Nah, ini yang susah karena kalau keluarga jadi ada yang namanya apa? Anak emas gitu kan, ada. Tapi memang namanya politik kan memang demi kepentingan pribadi dan golongan kan kayak gitu. Iya. Hello guys, welcome back to POV Podcast on V barengan gue Togi Sinaga dan juga saya Feby Lomena. Nah, di kita ada special guest pada kali ini. Ada siapa nih namanya, Dok? Dr. Lucky. Dr. Lucky. Dr. Lucky, gimana kabarnya pada hari ini? Sehat. Nih, Dok, nih mungkin kita sedikit curhat nih, Dok, ya. Karena mungkin kita di dunia pekerjaan juga tentang apa ya, sering kali ini kita ke kantor menguras tenaga. Mungkin ada faktor politik kantor kali ya, to the point kali ya. Kamu pernah ngerasain nggak sih kalau seandainya ngantor, bukan ngantor di sini ya? Oh, di sini nggak ada dong, sehat banget. Sehat, mungkin pengalaman, ada nggak sih mungkin pengalaman dirimu berpolitik di dalam kantor kayak gitu? Sebenarnya pasti ada ya. Mungkin di setiap kantor tuh pasti ada politik kantornya. Apalagi berangkat kerja nih udah capek gitu kan ya, macet. Di kantor ya gitulah. Begitulah ya. Benar. Pernah waktu itu karena kerjaannya siaran, terus ada MC-nya gitu ya. Kayak nggak dihargain tuh ada banget. Karena sebagai anak biasa ya, bukan anaknya siapa-siapa gitu kan ya, pasti dibedain banget lah sama yang wah dia anaknya ini gitu. Itu pasti ada. Pernah banget. Nah, untuk kayak gitu pasti kan ada itu. Diperlukan nggak sih kita berpolitik dalam kantor juga? Oke, jadi sebenarnya itu bukan suatu yang disengaja sebenarnya, tapi itu suatu perilaku manusia. Nah, itu bagian dari perilaku. Jadi kalau dari sejak kecil, kan orang tuh suka berorganisasi kan? Dari sejak kecil udah kelihatan, ya. Suka berkelompok, ya kan? Dari kecil sebenarnya udah kelihatan, ya kan? Ada yang suka berteman dan lain-lain. Nah, kemudian kan orang mencari teman tuh yang familiar dong, yang paling banyak kemiripan, ya kan? Kesamaan, benar. Apa sama mungkin sukunya, mungkin apa hobinya, agama, suka hobi, pokoknya banyak. Semakin banyak yang sama itu lebih enak ngobrol. Nah, akibatnya yang lainnya yang nggak sama, nah itulah yang oposisi jadi, ya. Ada yang non blok, ada yang oposisi, dan itu tanpa disadari itu kan ke bawah. Harusnya kan kalau di sekolah atau di mana itu kan harusnya dibikin ruang kan? Kayak OSIS, kayak apa. Tapi kalau di kantor, kalau nggak ada ruang atau pokoknya yang tidak ada ruang untuk berkembang, akhirnya jadinya bisa negatif tuh. Nah, akhirnya tanpa disadari dibawa ke kantor tuh. Apalagi ada beberapa orang yang mungkin sifatnya dominan. Alpha. Ya, karena dominan, ya dia pasti pingin ya menguasai ya. Tujuannya sebenarnya untuk apa? Ini wajar untuk kepentingan, untuk secure, untuk kepuasan diri sendiri. Mengapa ya? Membuat secure lah supaya posisinya aman lah gitu. Nah, ya sebagai orang yang mungkin dibeda-bedakan gitu ya, apa sih yang harus kita lakuin gitu, Dok? Maksudnya nih sekarang yang orang yang tidak berpolitik nih, tanpa disadari kena dampak dari politik. Dampaknya, benar. Gitu, ya. Ya, mungkin gini, kalau kita mau survive juga, ya kita harus cari sekutu. Harus cari sekutu. Nah, iya kan? Kecuali kita bisa nih ya, sendirian. Bisa aja, nggak ada masalah. Jadi orang ngomong apa tentang kita, ya kita abaikan. Bisa juga. Tapi kalau kita mau aman juga, ya cari sekutu juga. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mempunyai teman-teman juga. Ketika memang kita tidak cocok dengan orang ini atau grup ini. Tapi bisa nggak sih dengan caranya kita cuek? Let's say for example, di kantor itu banyak berpolitik. Cuman dengan cara, saya nggak mau berpolitik, pusing, bikin stres, exhausted, ini udah saya cuek ke kantor, habis pulang. Iya, bisa aja. Kalau dia bisa survive, karena kan pasti akan ada kata-kata, ada apa yang belum tentu
benar ya. Toxic lah jatuhnya ya, Dok. Oh ini tenggo nih gitu. Dia nggak pernah, orangnya nggak tahu karena kan ketika dia sendiri kan orang nggak tahu tentang ceritanya dia. Sehingga ya pasti akan ada banyak cerita-cerita. Namanya manusia kan suka nambah bumbu-bumbu dan lain. Akhirnya jadilah cerita ya kan. Nah kalau dia bisa ya nggak ada masalah. Kan itu tergantung kepribadian masing-masing. Kayak orang introvert tuh lebih suka gitu, nggak suka nih ribu-ribu. Ya udah dia mau apa aja dia. Yang penting fokus saya cari duit. Ya udah bisa aja. Keep it simple aja ya. Iya, simple, Cuma kadang-kadang kan kalau di dunia pekerjaan juga kita sering dengar gosip lah, ini itulah ini. Senang juga sih mendengarkan. Cuman kadang-kadang ketika kita kena yang gosip malah itu juga nggak enak juga. But what should we do? Jadi gini, ya gosip segala macam, ya itu suatu keniscayaan yang terjadi akibat berkelompok tadi kan. Sebenarnya begini, kalau kita berkelompok tuh kita ngomong tentang orang lain. It's okay selama orang yang diomongin nggak tahu. Oh jadi yang ngomonginnya di belakang aja gitu ya? Kan dia kalau emang siapa yang tahu kita lagi ngomongin, saya diomongin, nggak tahu ya nggak ada masalah. Ibarat kayak omongan yang jahat misalnya ya, itu kan ibarat kayak panah beracun tuh. Tapi kan kalau kita nggak dengar, ya panahnya nggak kena kita. Tapi ya silakan Dok. Ya, tapi yang sering kali terjadi problem tuh adalah gini, ada yang kayak mau jadi pahlawan membantu, jadi kasih tahu nggak kamu diomongin. Nah itu kan sama kayak panahnya nggak kena, tapi dia ambil panahnya ditancapin. 2 kaki tuh berarti tuh, 2 kaki itu. Bisa aja dia bisa aja bermaksud buruk, tapi bisa aja dia nggak sadar. Dia berpikir dia membantu, tapi jadi cepu. Tapi ternyata padahal malah dia justru menjerumuskan lah ya Dok ya. Nah ini ada lagi cerita Dok. Jadi pernah nih saya pengalaman sendiri. Jadi gini, saya sebagai orang yang netral nih Dok ya, saya dapat omongan dari teman A tentang teman B. Nah, abis itu besok ya saya diceritain lagi dari teman B tentang teman A. Terus saya gimana? Saya sih diem aja, tapi kayak mikir-mikir, ini kenapa ya orang-orang ini kok ngomonginnya satu sama lain ke gue lagi. Gue yang orang yang nggak tahu apa-apa nih, gue cuma terima aja nih kanan kiri ceritanya. Nah itu gimana Dok? Ngambil suara. Artinya ini cocok jadi psikolog atau psikiater nih cocok nih. Ini dia nih. Berubah nih bentar lagi. Boleh nih di radio dia juga jadi psikolog nih. Karena kadang-kadang kita itu kan mau cerita nih kepada seseorang gitu kan kita mesti lihat nih kalau omongan kita nanti disampaikan nggak nih. Artinya ketika orang itu percaya sama kita, dia ngomong sama kita kan artinya dia percaya tuh. Ya kan? Jadi artinya kita tuh sudah punya aura bisa dipercaya nih. Ya bisa nyimpan rahasia nih ya. Ya kalau mamanya nggak bisa nyimpan rahasia nggak mungkin diceritain masalahnya itu. Jadi sebenarnya itu oke aja. Cuma ya tentu aja kita mindsetnya gini aja, dia mau cerita untuk mengeluarkan unek-unek aja, ya nggak apa-apa nampung. Tapi nggak perlu panahnya itu disampaikan ke orang itu, nggak usah. Sampai ke kita aja is oke. Tapi diperlukan nggak sih Dok, kita berpolitik dalam kantor itu harus ada strategi juga. Mungkin untuk kepentingan naik jabatan, atau enggak mungkin intinya sih memerlukan dukungan, saling dukungan. Ada strategi nggak sih? Jadi sebenarnya ini hanya terjadi kalau kita mendapatkan politik kotor. Kalau semuanya aman, nggak ada politik kotor dan lain, ya kita yang penting profesional aja, ya kan kinerja kita aja. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, seringkali itu politik kotor itu bisa mencegal kita loh. Saya beberapa kali dapat pasien yang seperti itu, nggak bisa naik, karena dia nggak bisa ngomong. Sedangkan ada yang pintar ngomong, akhirnya deketin atasannya. Itu banyak, ngomong. banyak. Nah, untuk itulah dia harus pinter. Terserah ya, kalau dia misalnya dia berpikir ya udah saya udah maklum begini yang penting kerja, ya is oke. Tapi kalau dia bilang saya nggak mau kok, saya pengen naik jabatan, berarti dia harus lawan dengan cara apa? Ya dia harus nyusun kekuatan dong untuk lawan itu. Dan misalnya saya nih bukan orang yang pinter menjilat, berarti dia harus cari dong orang yang sesuai sama dia tapi yang bisa jilat, biar nanti yang ininya yang harus membantah yang sana. Misalnya yang sana bilang dia nggak bisa kerja gini, yang ini bilang bisa kok dia bisa kerja. Jadi kan biar atasannya tahu dong bahwa oh iya sebenarnya bisa, karena dia mendengar dari dua sisi dong. Karena seringkali sebagai manusia, seringkali itu ketika banyak orang ngomong satu A, dia terdoktrin. Padahal sebenarnya yang ngomong itu satu sekutu. Ya kan, itu gimana kerjanya? Oh itu nggak bisa gini-gini. Padahal satu sekutu semua nih. Nah kan kasihan orangnya. Orangnya nggak pernah dipanggil, atau dipanggil pun sudah punya asumsi negatif. Tapi kalau mamanya dia juga punya sekutu, enggak kok. Dia nggak kayak begitu. Nah minimal kan mikir. Ada pandangan yang beda ya. Jangan-jangan ada yang salah nih. Nah harusnya gitu. Jadi memang kuncinya di atasannya harus bijaksana. Hanya karena dia mendengar berita kan belum tentu benar. Harus mendengar dari semua
sisi gitu ya, harus tahu cerita-cerita dari yang lain gitu. Karena namanya di Indonesia apalagi kultur Asia ya, ini ada satu yang jelek. Mencampurkan antara perilaku dan kinerja, padahal ini dua yang berbeda. Misalnya kenapa seseorang nggak naik jabatan hanya karena dia itu nggak ramah, dia tuh nggak sopan. Padahal mungkin kinerjanya bagus, kan seharusnya nggak boleh. Nggak fair dong. Nggak fair. Tapi gimana? Kan sudah terlanjur dibikin kayak sama gitu. Padahal kan sebenarnya berbeda. Hanya nggak naik jabatan atau nggak naik gaji hanya gara-gara sifat atau perilaku kan nggak bagus kan. Harusnya nggak bisa nggak boleh disamain gitu ya Dok ya. Nah, ketika berpolitik ini, apakah hanya di ranah kantor atau juga di kekeluargaan juga ada, Dok? Kalau itu keluarga juga ada politiknya, Mas. Saya ngerasa juga tuh, Dok, curhat nih. Bapak saya tuh berpolitik dalam saya dulu. Sebelum ini ada aja gimana caranya berpolitik. Cerita dulu. Gitu. Jadi intinya dia berpolitik gimana caranya itu mau masuk ke maunya dia. Gitu. Tapi sehat nggak sih, Dok, ketika ini kantor ada aja lah di kantor. Tapi ketika berpolitik di dalam keluarga, itu sehat atau tidak? Nah, ini yang susah karena kalau keluarga jadi ada yang namanya apa? Anak emas gitu kan, ada. Tapi memang namanya politik kan memang demi kepentingan pribadi dan golongan kan kayak gitu. Iya. Ya itu namanya mungkin politik. Bapaknya mau menjuruskan anak ini masuk sebagai seorang banker. Jadinya dia gimana caranya menjerumuskan anaknya ini nanti masuk seorang banker kayak gitu. Bisa gitu, bisa juga. Ini ya, kita nggak usah bilang rasis ya. Di keluarga rasis bisa. Masa? Banyak. Ada suku tertentu misalnya dia lebih mengutamakan laki-laki. Laki-laki dapat perhatian. Enggak ya? Apa aja tahu. Banyak. Atau nggak ada suku juga bisa aja dari orang tuanya sendiri. Bisa jadi. Misalnya dia suka anak perempuan, jadi perempuannya yang terlalu diperhatiin. Banyak yang seperti itu. Akibatnya ya udah terjadi diskriminasi dan lain di keluarga gitu. Jadi, nah itulah sebabnya problem utamanya bisa aja dari keluarga. Habis itu nanti dia bawa ke kantor atau tempat kerja. Intinya sebenarnya kalau kita bilang politik kan mulai dari individu dulu. Ketika individunya alfa tadi, nah itu baru kelihatan karena kan udah jadi kelompok nih, karena dia alfa kan. Kalau dia nggak bisa sendirian, dia pasti akan nyari karena dia kan mau mimpin kan nggak bisa sendiri. Tapi kalau dia bukan alfa ya sebenarnya kayak individu melawan individu. Tapi ketika ini alfa, pasti kelompok lawan individu nggak bisa menang, susah. Kecuali ya kita hebat banget tuh bisa mikirin. Tapi intinya bisa aja terjadi ya dijegal dan lain-lain, itu terjadi. Emang kenyataannya seperti itu. Dan berapa kali orang keluar kerja ya karena gitu. Jangan bilang jauh-jauh. Istri saya juga mengalami hal yang sama, bisa. Kadang-kadang seperti itu ya. Waduh, kayaknya yang dinaikin orang lain, yang dipuji orang lain, padahal dia yang kinerjanya bagus, saya gitu. Itu bisa terjadi. Kenapa ya? Karena banyak yang berpolitik tadi, sehingga mereka pandai mengucapkan, melihat hal-hal yang positif. Kan sebenarnya gini, kita ada yang positif, ada yang negatif. Kalau cuma positifnya kasih lihat, kan akan berpikir bagus. Lalu yang ini yang negatifnya kasih lihat, kan ini yang kelihatan jelek. Padahal negatif ini karena orang iri kali ya, kelompok orang iri? Banyak faktor. Nggak harus iri juga bisa. Tapi iri termasuk salah satu juga yang menyebabkan orang lain direndahkan. Boleh tahu nggak, Dok, faktor-faktornya apa nih yang mungkin banyak mempengaruhi? Nah, pertama, kita kan pingin mensecure kepentingan kita. Semua orang kan pasti begitu. Ya kan? Kekuasaan, mungkin jabatan. Dia ingin secure. Jadi orang yang kelihatan akan mengancam ya pasti akan berusaha kita singkirkan dong. Itu sadar atau tidak sadar kadang-kadang itu terjadi. Gitu. Nah itu faktor yang besar itu. Terus yang lain faktor kenyamanan. Gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang tuh bukan untuk mencapai tingkatan apa, bukan hanya sekedar nggak mau orang bikin dia nggak nyaman. Ada, misalnya contohnya ada atasan yang bagus nih, tapi atasannya bikin buat suatu perubahan. Bisa regulasi jadi perubahan yang lebih baik. Bisa jadi politik itu lebih kuat sehingga atasan tuh nggak kuat. Bisa aja ada yang seperti itu. Kalau yang penting tergantung alfanya gimana, sekuat apa. Nah orang tuh kadang-kadang nggak tahan dengan ngomongan kan, kata-kata. Mungkin kalau itu kan dia nggak bisa, kalau atasan kan saya nggak bisa ngelawan. Tapi ngelawannya dengan kata-kata, lawan dengan sikap. Verbal. Dengan membangkang, pekerjaannya sengaja jadi atasan jadi nggak tahan juga. Kenapa? Ya supaya jangan ada perubahan. Banyak faktor. Nah makanya kenapa itu kembali lagi atasannya lagi, pokoknya semua yang
namanya atasan harus ngerti tentang politik kantor. Harus ngerti. Karena pasti ada, karena ini bagian dari perilaku manusia yang pingin secure. Dan tanpa disadari mungkin dia sendiri juga melakukannya, nggak tahu ya. Karena itu yang terjadi memang. Entah di rumah, entah di kantor, itu yang terjadi. Tapi ketika situasi kayak gini, udah mungkin orangnya udah capek. Situasinya pun juga toxic. Kapan saatnya kita harus, oke, this is enough. Kayaknya situasi kantor ini nggak sehat lagi. Gue harus cabut deh, cari pekerjaan lain. Atau mungkin ikutin flow-nya, mau nggak mau, supaya kita bisa survive. Ya, jadi kalau mau survive, ada dua kan. Pertama, ya kita ikut flow, kita tutup telinga, bisa aja survive. Meskipun memang survive-nya kita mungkin tidak bisa mencapai, misalnya naik jabat, bisa aja enggak gitu kan. Itu bisa juga. Ya tenggo aja, pulang aja, tutup telinga itu aja. Saya itu dok sekarang, saya nggak mau, udah nggak peduli itu dok. Atau yang kedua ya fight dengan yang membentuk kelompok juga untuk bertahan ya. Tapi kan nggak benar dok. Kita tahu nih kelompok ini nggak benar nih. Ya membentuk kelompok lain kan tandingan. Oh kita bikin ini. Ya sebenarnya gini, persaingan itu pada dasarnya itu insting makhluk hidup termasuk manusia dan itu sebenarnya sehat. Persaingan sendiri sebenarnya sehat. Supaya jangan bosan, supaya bikin kita jadi mau maju dan lain-lain. Jadi problem adalah persaingan itu merendahkan yang lain. Jadi sekarang bayangin nih kita merasa orang lebih tinggi dari kita. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mau supaya dia jangan lebih tinggi dari kita, kan ada dua. Yang pertama, yang jeleknya apa? Kita rendahkan dia kan, supaya sama dengan kita, atau bahkan lebih rendah. Atau yang kedua, kita lebih tinggi dari dia, kita berusaha berprestasi lebih tinggi. Harusnya yang mana? Yang kedua sih. Iya, tapi mana yang lebih gampang? Yang pertama pasti. Itu yang terjadi. Turunin udah. Injek dia, nggak mau tahu. Jadi insting untuk survive itu tanpa disadari merendahkan orang lain. Jadi bayangin ini lebih tinggi nih, lalu dia merendahkan. Ini kan nggak mau nih. Anggap aja dia juga termasuk yang mau lawan. Ya dia mau, dia akan rendahin deh. Ya kan akhirnya yang terjadi semua orang-orang yang rendah aja. Kan makin rendah kan. Tapi kalau ini tinggi, mana saya lebih tinggi, ini lebih tinggi. Nah kan lebih bagus. Bisa nggak bikin sistem yang bikin persaingan itu bisa lebih bagus? Nah itu pentingnya di sistem. Kita nggak bisa ngandalin orang. Orang itu sama kayak presiden, 5 tahun kalau bagus diperpanjang. Kalau nggak kan ada, ya udah mentok di situ aja. Ganti lagi yang lain, bisa aja jelek. Tapi kalau kita bikin sistem yang bagus, sistem itulah yang nanti akan menyebabkan perilaku tuh dikontrol oleh orang-orang. Karena kalau mengandalkan orang, nggak bisa. Orang kadang ada yang bagus, ada yang jelek, akan naik turun jadinya. Kalau sistem yang bagus, orang yang nggak bagus itu terkontrol oleh sistem, dia nggak bisa menunjukkan nggak bagus, karena sistemnya akan mengontrol dia. Gitu. Jadi sistem itu penting banget. Tapi ada nggak sih sebuah kasus sampai orang ini mungkin kena psikisnya? Banyak kalau kena psikis. Mungkin teman saya ada tuh Agung pembotakan, dia kena psikis gitu karena mungkin itu dia capek bertanding itu sama regu-regunya dia, akhirnya kena psikis kayak gitu, kebotakan. Ada juga? Ada, banyak, bukan ada. Ada yang orang itu yang bayangin kamu dari kecil diajarin kamu harus jujur. Ini kan semuanya bagus nih. Jujur, nggak boleh curang. Sekarang kamu masuk nih di dalam suatu kantor nih, lingkungan inilah nih, yang dimana udahlah gitu. Udahlah kamu nyuri dikit nggak apa-apa. Dan ini berkelompok, berjemaah. Melakukan, kalau kamu nggak melakukan itu, mereka nggak suka. Karena kan gini, orang yang nggak melakukan pasti akan lapor dong. Jadi kalau bisa semua lakukan, jadi kan masuk di dalam sistem yang salah itu, sehingga ya dia nggak akan lapor dong. Ya kan? Itu terjadi. Jadi beberapa akhirnya saya nggak bisa, hati nuraninya nggak kuat. Padahal kalau dia mau bertahan, nggak apa-apa kan, nutup aja hati nuraninya. Jadi kembali lagi, kamu mau gimana? Jadi nggak, maksudnya kita bicara dua hal ya. Kita bicara hal untuk bertahan hidup atau kita bicara melakukan hal yang benar. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau kamu mau pikir bertahan hidup, kamu lakukan seperti yang mereka lakukan karena kamu akan survive, kamu bisa bertahan. Tapi kan jadi peperangan hati nggak sih? Jadi atau kamu milih yang kedua, saya nggak bisa. Ya udah terpaksa keluar. Kamu yakin bisa mengubah itu? Nggak bisa. Kecuali nih ya, dia hebat banget, dia yakin dengan kemampuan dia supaya dia jadi atasan. Karena kalau kamu jadi atasan baru bisa dong. Kalau kamu di situ untuk merubah mereka ini. Nah, mungkin nggak? Karena untuk jadi atasan itu kan jalannya panjang. Dan dia akan melewati
ganjalan-ganjalan. Gimana caranya? Kamu harus benar-benar menonjol banget dong. Iya. Sehingga kamu benar-benar mau dipromosikan tuh meskipun dapat semua yang negatif tentang kamu, tapi terpaksa kamu benar-benar dipromosikan karena kamu menonjol banget. Ya. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa bertahan, sehingga ya lebih cari yang lain. Dan akhirnya banyak yang melakukan itu. Jadi kalau kita lihat yang akhirnya berhasil bertahan dan mengubah sistem ya, kebanyakan di film. Kenyataannya susah banget. Ini sampai dong realita, kalau film doang nih. Ini kalau film kan kita bisa bikin bener dong. Juga sih, bener juga. Realita tuh susah banget. Ini yang baru mau aku tanyain sih, Dok. Bisa nggak sih merubah sistem itu? Teori bisa, teori. Teorinya bisa. Pernah nggak ada mendengar kasus atau ya benar-benar nih ada atasan yang benar-benar merubah sistem dari yang sistemnya kurang bagus atau yang nggak sehat nih jadi yang bagus gitu, Dok? Try ya, tapi akan susah banget. Susah. Saya tahu nggak kenapa sampai susah banget? Karena sebagai atasan, sebagai manusia punya prejudis juga. Saya jarang ketemu orang itu yang benar-benar bisa netral banget, clean banget, nggak ada prejudis sama sekali. Ya, makanya ini perhatiin ya, kalau di Cina, saya kasih tahu aja, di Cina itu nggak boleh punya agama menduduki salah satu jabatan. Oh gitu. Kan kita jadi berpikir negatif kan, tapi sebenarnya kalau kita mencoba selidiki, itu ada positifnya. Karena salah satu agama itu yang menyebabkan perpecahan terjadi. Politik itu salah satu karena agama juga. Gitu. Jadi ya namanya mereka kan negara ateis lah gitu kan, jadi nggak peduli. Makanya salah satunya bisa jalan ya karena itu. Kita kadang-kadang tanpa disadari ya, kita tuh kekurangan perbedaan itu ya. Perbedaan itu, kita tuh menghancurkan diri kita sendiri. Bayangin karena kita sama nih, lalu kita menutup mata dengan orang lain yang berbeda tapi lebih menonjol. Kita nggak rela orang lain itu menempati posisi yang lebih tinggi dari kita meskipun menonjol. Padahal kalau dalam pikiran kan harus mengutamakan kepentingan, misalnya kalau kantor, kepentingan kantor di atas pribadi atau kepentingan negara. Kan itu kan idealnya. Tapi ternyata kenyataannya adalah kita mau orang-orang yang sepaham dengan kita, yang sama dengan kita yang naik. Ya itu yang namanya politik ya begitu. Indonesia sebenarnya bisa aja tuh ya. Kayak gitu. Kita coret tuh agama atau apa yang ras yang ini. Bisa lama-lama begitu. Kayak kita itu ya, misalnya nih kerjaannya kita terbiasa bersih misalnya. Terus kita kerjaannya kotor. Tapi karena kita terbiasa bersih, kita dikit cuci tangan, cuci mandi. Terus lama-lama akhirnya kita berpikir gini, nanti aja cuci tangannya, nanti mandi, karena kan capek. Iya. Nah, ya. Akhirnya lama-lama, ya udah mandi sekali sehari aja, atau lama kita jadi excuse sendiri. Karena coba bayangin ya, saya lihat misalnya orang-orang yang kerja pakai tangan kan kotor tuh, makan kan lapar nih makan, ya pakai tangan yang kotor akhirnya. Tanpa cuci tangan. Tanpa cuci tangan, mungkin karena dia udah terbiasa. Kalau dia nggak terbiasa, dia pasti akan bikin hidupnya susah jadinya. Jadi kan tinggal mikir, kamu mau kebersihan, tapi agak sedikit susah hidupnya, atau kamu mau adaptasi, lama-lama juga mencar-mencar dikit, lama-lama biasa. Nah kan tubuh adaptasi juga. Akhirnya jadi terbiasa sehingga nggak susah. Nah itu yang terjadi di kantor. Ketika awal mula ada trik-trik dikit, aduh hati nurani. Lama-lama dia akan coba abaikan, lama-lama jadi kebal. Ya udah jadi biasa. Karena jadi survive, jadi orang bilang survive, meskipun kamu melakukan hal yang salah tapi udah survive. Jadi ngikutin alurnya aja gitu yang ada di kantor. Makanya saya bilang nggak bisa, harus apa sistem, harus sistem yang benar. Kalau kita mau bikin negara, perusahaan apa semua, mesti dibangun dengan sistem. Nggak bisa mengandalkan manusia. Manusia hari ini baik, besok bisa jadi nggak baik. Kenapa? Ya karena dia adaptasi. Karena menurut dia adaptasi dengan hal yang kurang baik ini atau kompromi dengan yang kurang baik ini bisa bikin dia survive daripada dia tidak adaptasi. Jadi kita nggak bisa ngandalin manusia, harus bikin sistem yang bagus. Oke. Ketika mungkin orang itu ini sudah capek ya dengan berpolitik di kantor, kapan saatnya dia untuk kayaknya gue harus minta pertolongan nih ke psikolog, ke psikiatris. Itu titiknya di mana tuh, Dok? Apakah memang kita harus ngalamin kegilaan dulu atau memang mungkin badan kita nggak sehat? Bisa. Turning point itu di mana tuh? Kan gini, alasannya kerja apa? Jadi uang. Iya kan? Jadi kamu harus bisa kerja kan? Jadi kalau kamu nggak bisa kerja lagi, bentar lagi hanya masalah waktu kamu diberhentikan. Jadi nggak produktif, sakit, jadi ketika kamu sudah berusaha nih, oke saya bisa bertahan nih, tapi kemudian kamu menyadari dikit-dikit saya kok sakit,
kok saya untuk ngerjain ini tadinya saya perlu waktu 1 jam, sekarang kok lebih lama. Masalahnya ya nanti rugi kamu. Ya udah mulai cari pertolongan. Ya kalau enggak kan justru itu kan tujuannya orang berpolitik menyingkirkan kamu ya supaya kamu lama-lama jadi problem. Tapi kalau kamu nggak problem tetap bisa, ya nggak ada masalah. Itu artinya pikiran kamu bertahan, tubuh kamu bertahan, oke aja. Gitu. Jadi kalau ketika kamu merasa kamu sudah nggak produktif lagi, saatnya cari pertolongan tuh. Oke, tapi banyak juga nih dok ya orang-orang yang udah kerja, mereka cari pertolongannya mungkin nggak langsung ke dokter gitu kan. Mereka banyak juga karena sekarang kan mungkin milenial, Gen Z ini aktif banget di sosial media ya. Mereka cari pertolongannya di sosial media dok, itu gimana dok? Itu sama kayak apa ya, cari kucing dalam karung Quotes tuh kadang-kadang ngebantu. Quotes dok, serius. Tiba-tiba lagi stres, muncul tuh, tahu aja algoritmnya tuh lagi stres. Kamu nggak apa-apa, Tuhan sayang sama kamu. Ya, maksudnya itu bisa cukup nggak, for example juga? Ya tergantung individunya cukup atau nggak. Kalau tetap nggak cukup ya. Intinya kan kalau di media sosial kan random banget, kita nggak kenal. Jadi cara itu kayak cari kucing dalam karung, maksudnya kita nggak kenal orangnya. Bisa aja orang maksudnya buruk tapi dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kan banyak penipuan segala macam. Ya kan riskan banget ya. Lebih baik ya cari yang kita udah kenal, profesional yang gitu profesional ya, gitu. Bahkan teman aja masih lebih baik loh daripada media sosial yang kita nggak tahu. Ya makanya kan awalnya ya tadi yang bersekutu tadi dengan teman meskipun nggak berpolitik, tapi minimal kita berkumpul untuk hal yang lain, have fun, itu sedikit banyak bisa mengurangi loh. Ada orang sekarang tuh nggak kemana? ChatGPT. Wah iya lagi. Ada, sedih, tahu aja di hati kita. Malah itu lebih bagus loh daripada serius. Ya gini, lebih tingkatnya nih dok, tingkatnya nih. Karena kita tahu sampai hari ini AI itu diprogram untuk baik kan, nggak ada tuh AI yang diprogram untuk merusak kan. Kan beda dengan kalau kamu di media sosial kita nggak tahu. Ada yang baik, ada yang buruk, siapa yang tahu gitu kan. Kalau yang buruk kan. Tapi efeknya dok, kan bisa akhirnya ketergantungan nih. Yang tadi dokter sempat bilang langkah baiknya mungkin sama teman terdekat. Tapi lama-lama teman dekat kita ChatGPT. Sehat nggak dok? Gini, kalau kita bilang daripada kan, kalau dia nggak bisa ketemu yang lain, teman yang lain, ya itu. Ya kembali lagi kan kalau lama-lama sendiri yang paling bagus ini kan dari yang paling ideal sampai yang paling tidak ideal. Yang paling ideal tuh sebenarnya membentuk kelompok yang sehat. Karena kelompok gini, ada istilah kan kayak tim lah gitu kan. Together we achieve more. Jadi kalau kamu memang punya idealis dan kamu pengen ngubah nih masalah politik yang nggak sehat, ya udah kamu berarti nggak bisa sendiri. Kamu harus bentuk kelompok untuk menandingi itu. Yang bikin yang lebih sehat. Tapi ingat harus kembali ke tujuan semula karena kadang-kadang akhirnya jadi sehat juga, jadi kembali lagi, makanya manusia kan asli dong. Namanya juga manusia ada puasnya. Jadi kembali lagi jadi kembali lagi itu yang paling ideal untuk mengubah, nggak bisa sendiri. Kita sama-sama. Siapa tahu itu bisa berubah tuh. Tapi kalau nggak bisa itu, ya udah nyari teman yang sekedar ya udah capek, pusing, pergi jalan-jalan ke mall, kan ada tuh berdua bisa curhat, ya udah yang kedua. Yang ketiga nggak ada teman, nggak ada siapa, ya ChatGPT masih mending daripada ke media sosial yang kita nggak kenal. Iya sih, agree, setuju. Tapi itu dia baik lagi kan, memang ada nggak sih dok mungkin bisa di-share juga sebuah kasus ketika memang itu sudah kena mentalnya dia, prosesnya berapa lama akhirnya dia mungkin bisa kembali normal lagi sebelumnya gitu. Mungkin your own experience, mungkin ada yang dari range-nya dari biasa, medium sampai parah dok. Iya, jadi tergantung kasusnya kan, ada yang mengalami depresi, ada macam-macam sih. Ya. Jadi kalau udah berat, ya berarti dia perlu pengobatan. Tapi ada yang cuma sekedar curhat, bisa juga. Macam-macam sih kasusnya. Ya. Tapi saya cuma kasih tahu sama pasien saya, jangan ngambil keputusan kalau lagi emosi atau lagi down, jangan. Harus pakai akal sehat. Karena banyak yang ketika itu langsung saya pengen resign aja. Nggak boleh, karena kan itu dia lagi emosi. Benar. Gitu. Jadi lebih baik, lebih baik kamu istirahat dulu, ambil cuti, sakit atau jalan-jalan atau apa, intinya supaya kamu udah calm down, baru kamu ngambil keputusan. Mau resign boleh, tapi itu berdasarkan akal sehat kamu, bukan karena lagi emosi. Tuh, karena problemnya itu kan sebenarnya dari diri sendiri. Bisa jadi adalah ketika dia resign, dia depresi karena
kan cari kerja juga susah gitu kan. Jadi sudah mikirin yang matang belum gitu. Jadi makanya jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Masalahnya banyak orang yang cepat-cepat ngambil keputusan. Nah itu yang salah. Akhirnya pas keluar nyesel. Iya, aduh kenapa gue resign nih. Pusing udah nyari kerjaan lagi ya, Dok ya. Oke. Tapi ada nggak sih sebuah kasus di mana akhirnya memang harus resign? Ada. Iya. Yang tadi saya bilang, hati nurani dia tetap bertahan, ya kan? Saya bilang, ya udah kan ada dua pilihan. Kamu adaptasi, akhirnya melakukan pelanggaran, menghalalkan akhirnya. Yang penting nyaman, atau ya kamu resign, itu pilihan. Tapi saya bilang jangan ngambil keputusan kalau lagi emosi ya. Kayak kita obatin sekitar 1 bulan gitu, dia udah lebih tenang, dia tetap bisa masuk kantor. Iya. Dia bahkan bisa menahan diri terhadap gosip atau tekanan. Wah, saatnya kamu ngambil keputusan. Mau lanjut atau enggak? Dia bilang enggak deh, saya lanjut mengundurkan diri. Ya udah kan, artinya mengambil keputusan karena udah tenang, bukan karena. Dan itu baik lagi ke mungkin pendirian juga, atau mungkin diajarkan orang tua kita kan, prinsip hidup kali ya. Kayak for example dulu di kantor saya yang lama, itu karena mungkin mungkin diajarkan sama orang tua untuk just do your best aja. Jadinya nanti biarkan orang yang melihat your achievements dibandingkan kita harus menjilat lah, intinya kayak gitu. Cuman di dunia ini memang gak semudah yang kita pikirkan memang. To achieve di sini memang harus ngelewatin fase-fase inilah. Tapi bukan menghalalkan ya. Cuman akhirnya saya memilih untuk tidak. Dan memang at the end of the day memang begini-begini saja. Cuman kan balik lagi ke ukuran atau takaran untuk lu bersyukurnya di mana sih? Kalau memang lu memang bersyukurnya memang harus tingkat full, harus ngelewatin rintangan-rintangan kayak gini, apakah oke atau tidak? Tapi akhirnya ya udah, akhirnya memilih untuk ya udah, gue lurus. Jadi sebenarnya apa yang kita percaya itu sebenarnya juga mempengaruhi keputusan kita sih. Ada perbedaan antara misalnya negara yang tidak terlalu mementingkan agama misalnya, dengan itu pasti juga berbeda. Misalnya kayak di Cina sama di Indonesia mungkin juga beda. Karena begini, misalnya ya, orang yang tidak mementingkan agama tuh kan berarti ya udah hidup saat ini aja. Ya, kalau mati yang kita nggak tahu, intinya ya kalau bisa kita mencapai yang tertinggi ya saat ini gitu ya. Biar jangan menyesal gitu. Berarti kan harus berusaha survive sebisa mungkin dong. Iya kan? Nah, itu pasti dia akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa maju makin tinggi dan lain-lain, mau harus adaptasi, mau harus menjilat atau apa, dia akan berusaha. Sedangkan kalau orang yang misalnya berpikir tentang agama, ya kan akan berpikir gini, percuma dong saya di sini survive, nanti nggak di surga nggak survive, nggak bisa surga. Nah, karena ada yang berpikir gitu, akhirnya ya udah standarnya akhirnya dia turunin, akhirnya dia berusaha supaya tidak mempengaruhi hati nurani. Gitu. Makanya kenapa banyak filsuf-filsuf zaman dulu yang bilang agama itu kan salah satu yang menghambat kemajuan. Tergantung siapa yang bisa ngelihat. Filsuf yang tidak beragama akan ngomong gitu, tapi filsuf yang beragama justru bilang orang yang jiwanya agama itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mencapai kesehatan jiwa. Karena begini, ketika dia berpikir seperti itu kan dia lebih tenang dong. Iya kan? Bener. Dia berpikir, ya udahlah ini anggap aja kan ujian. Ya kan? Saya nggak perlu harus mencapai apa yang saya mau. Yang penting saya tidak melakukan kesalahan atau dosa. Jadi kan dia lebih tenang. Sedangkan orang yang mau mencapai sesuatu, ya kalau berhasil. Kalau gagal kan dia lebih frustasi dong. Bayangin, dia berpikir bahwa hidup hanya ada saat ini. Dan ini gagal pula, nggak bisa berhasil pula. Kan lebih stres tuh. Ya kan, jadi semua tuh ada positif negatifnya, tergantung kita itu gimana membawa diri kita, di mana apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, ya itu kita bawa dengan baik. Intinya sebenarnya berusaha sebisa mungkin survive tanpa harus menyakiti orang lain, sebenarnya itu aja. Tapi untuk seorang individu untuk bertahan, untuk survive di lingkungan yang mungkin toksik banget gitu, Dok. Ini apa aja nih? Ada yang harus dilakukan nggak sih? Ya itu tadi, kita itu tujuannya apa dulu nih? Kalau kita berpikir kita cuma mau cari duit dan lain-lain, bisa nggak? Ya udah, kita nggak usah terlalu peduli kiri kanan, bisa nggak? Yang penting standarnya produktif. Kalau kita bisa produktif, ya kalau kita kelihatannya udah mulai kena, tinggal cari pertolongan aja. Banyak yang nggak sadar atau nggak tahu bahwa cari pertolongan itu sangat membantu. Apa yang terjadi di dunia jiwa perasaan kita sebenarnya mempengaruhi neurotransmitter zat kimia di otak. Jadi ketika misalnya dia berobat, terus kemudian kita kasih obat antidepresan, kasih penenang, kasih bantu dia bisa tidur. Beberapa pasien bilang, saya jadi bisa nggak peduli sama kata-kata orang, sama apa. Ya tentu aja juga
nggak bisa misalnya naik jabatan cepat, tapi nggak apa-apa saya nggak peduli, nah kan bisa. Karena kan obat nggak bikin dia bisa naik jabatan, tapi bikin dia bisa fokus. Tujuan obat supaya bikin dia bisa fokus, bisa produktif. Itu aja, bikin dia feeling well, begitu. Banyak yang nanya, sampai berapa lama minum obat? Ya sampai kamu bisa tanpa obat, kan gitu. Kalau kamu tanpa obat kembali kambuh, ya pakai obat aja lagi. Kan kamu masih tetap berada dalam situasi stres. Ini benar. Bukan stresnya, begitu minum obat tuh stresnya hilang, kan bukan. Stresnya tetap ada, cuma daya tahan kita terhadap stres jadi meningkat karena obat yang bantu. Ngerti kan maksudnya gitu. Nah, jadi bisa aja dia akan minum obat terus. Yang paling gampang gini, kalau di pekerjaan, oke lah kan karena orang bisa resign. Di rumah tangga, kan seumur hidup tuh rumah tangga. Waduh. Nah, suami istri dan lain-lain kan. Setiap hari. Nah, kadang-kadang bapak tuh istri bilang, aduh suami saya kelakuannya gini, misalnya gitu kan. Saya minum obat sampai kapan? Ya milih aja, kalau kamu milih suami yang lain, ya mungkin kamu nggak perlu obat ya kan. Kalau mau bertahan sama dia, kan suami mesti berubah. Masalahnya bisa nggak suami berubah? Kalau nggak bisa berubah, dan kamu juga susah untuk berubah, ya minum obat aja. Kan intinya sebenarnya jangan lihat obatnya, tapi lihat kamunya. Kamu oke nggak? Kamu bisa bertahan nggak? Meskipun pakai obat itu kan kayak alat bantu aja supaya kamu bisa bertahan. Gitu. Tapi untuk memutus mungkin stigma atau enggak menghindari orang ngejudge ketika memang kita perlu bantuan psikolog kayak gitu. Gimana sih? Saya pikir ya ini kembali ke sistem lagi. Jadi masih belum banyak yang di Indonesia tuh masih belum banyak yang memahami ini. Orang itu kalau masalah mental tuh nggak bisa tuh sakitnya ya kayak sakit apa 3 hari atau gitu apa. Itu perlu continue sebulan sekali. Ada pasien saya yang dia kambuh, dia penyakitnya agak berat, schizophrenia, mungkin pernah dengar. Apa itu? Schizophrenia. Itu skizo, kan skizo, halusinasi. Dia mesti minum obat terus. Kenapa sampai dia kambuh? Karena pekerjaannya itu, dia kan udah bilang harus sebulan sekali kontrol. Dia pakai BPJS. Sebulan sekali harus kontrol, nggak bisa. Itu sudah di BPJS udah kasih tahu tanggal gini kontrol. Dia kalau nggak kontrol ya nggak bisa lagi gitu. Ya, jadi tahun depan gitu dia harus kontrol. Begitu dia dapat atasan yang baru, atasan barunya nggak izinin. Kamu udah sehat kok, ngapain sih kamu berobat? Banyak yang nggak ngerti kan. Akhirnya dia juga merasa, ya udahlah dia. Itu bulan Januari, bulan April kemarin kambuh. Setelah kan Januari obatnya sampai Februari, berarti Maret, April nggak minum obat, kambuh masuk rumah sakit. Apa atasannya mau tanggung jawab? Ya enggak, karena itu tadi nggak ngerti. Jadi intinya ya seperti ini, ada yang memang harus rutin, yang harus dikasih apa ya kompensasi atau waktu. Banyak yang bilang nanti yang lain juga mau, emang ada yang mau sakit kan. Banyak yang nggak make sense gitu cara berpikir, ngerti nggak? Atau nanti kalau yang lain juga mau gimana? Ya kan ini kasusnya harus lihat per kasus dong. Ya kan kalau memang atasnya nggak ngerti lalu pingin supaya kita bikin surat bahwa dia memang butuh setiap bulan, ya kita akan bikin. Tapi banyak yang ignorance, nggak begitu peduli terutama kesehatan mental, makanya kena stigma. Jadi akhirnya banyak yang ditutupin. Nanti kalau saya cerita nanti saya nggak diizinin, nanti gini. Dibilang gini. Ada tuh pasien yang sampai dia nggak pernah bilang ke psikiater. Dia selalu bilang sakit ini sakit, tapi malah jadi jelek dong. Lo kamu tiap bulan kok sakit beda-beda. Tapi gimana? Takut juga kalau jujur gitu ya. Nah tadi sempat dokter juga sempat bilang kalau mungkin ada seseorang yang nggak sadar nih kalau dirinya ini butuh pertolongan. Nah ada tanda-tandanya nggak sih Dok kalau kita tuh butuh gitu untuk cari pertolongan ke profesional? Yang paling gampang itu yang tadi. Sudah nggak produktif lah, dan itu harus teman-temannya lihat atau atasannya lihat. Kadang-kadang dia kan nggak bisa lihat dirinya sendiri. Kita kadang-kadang kalau nggak ada cermin kan kita ada orang yang bisa, kayaknya rambut saya kurang keren nih gitu, kan nggak bisa tahu nih. Ya kan, jadi kadang-kadang mesti perlu orang lain yang lihat atau cermin gitu. Jadi sakit nih. Habis itu nggak produktif, mungkin itu udah saatnya mungkin kita butuh pertolongan. Jadi kalau kita lihat teman kita yang sudah mulai kelihatan ada berbeda, ya coba aja bicara, siapa tahu memang mungkin dia perlu pertolongan, karena namanya manusia, apalagi kalau kita bicara mental itu nggak bisa sendiri. Kalau saya sakit perut, sakit kepala, bisa jadi saya punya inisiatif untuk berobat, tapi kadang-kadang kalau mental itu kadang-kadang udah cukup lama baru menyadari, dan atau bisa nggak sadar-sadar. Gitu. Dan ingat bahwa gangguan mental itu bisa mengubah kepribadian, bisa. Jadi dulu misalnya orangnya ceria, gitu. Dia ngalami depresi bertahun-tahun. Depresinya sembuh, dia belum tentu kembali ke ceria loh. Bisa jadi dia yang dari ekstrovert dia jadi introvert, dia jadi berubah. Makanya jangan biarkan gangguan mental lama-lama, karena akan mengubah kepribadian seseorang menjadi lebih buruk nanti. Nah tadi soal kepribadian juga Dok. Saya pernah dengar cerita, ada orang yang dulunya tuh normal-normal aja nih, tapi belakangan ini dia kayak punya dua
atau lebih kepribadian? Apakah itu juga termasuk mental juga ya dok, gangguan? Kembali lagi, kalau mental itu berarti ada problem dong. Kalau dia punya kepribadian mau 10 tapi nggak ada masalah ya nggak apa-apa kan. Tapi kalau dia ada masalah, ya pasti akan kelihatan. Entah di pekerjaan, entah di relasi, akan problem masalah. Jadi kalau kita udah lihat ada yang masalah, ya cepat cari pertolongan aja. Kadang-kadang kita nggak tahu nih ada masalah, ya konsultasi aja lah. Ya kan banyak orang yang konsultasi aja takut gitu. Iya. Benar nih. Coba tanya sama ChatGPT, pasti ChatGPT suruh konsultasi. Terkait dengan salah satu kelebihan dari itu loh. Pas kayak gitu ya. Ada, karena beberapa pasien saya ada yang datang sama saya, kamu dari mana nih misalnya tahu, datang kadang-kadang nanya, ya saya tanya ChatGPT bilang sudah baiknya kamu pergi konsultasi. Wah, bagus juga karena memang algoritmanya memang dibikin gitu. Mereka itu salah satu yang positif ya dari alat mesin ini adalah ada positifnya tuh. Langsung bilangnya ke si jiwaku gitu ya. Kalau itu bagi mungkin yang mesti bayar berapa tuh untuk supaya dia. Nah, bagi mungkin yang lagi nonton nih POV nih Dok, mungkin pengen konsultasi sama Dr. Lucky juga. Nih apakah setiap hari juga praktik di sana atau kemana nih dok? Kalau si jiwaku cuma Selasa Jumat sih. Selasa Jumat. Tapi dengan appointment ya. Oke. Nah, kalau appointment saran saya jangan dekat-dekat harinya. Agak jauh. Wah, full. Ada aplikasi nggak sih dok? Atau kita bisa konsul ada nanti ya? Ketik aja klinik sejiwaku. Oke. Di keluar di kok. googling gitu ya dok ya, langsung ada klinik sejiwaku. Kayak cukup terkenal dia keluar. Iya. Itu tempatnya di mana sih dok? Di Kebun Jeruk. Oh, di Kebun Jeruk. Tapi bisa online. Jadi kalau orang yang mungkin pertama kali perlu ketemu lah. Iya. Tapi kalau berikutnya, apalagi sudah nggak perlu lagi banyak ngobrol, karena kalau online tetap kalau banyak ngomong kan kurang gitu nyaman lah. Iya. Jadi setelah berapa kali kontrol obat aja atau nggak terlalu banyak lagi yang ngomong gitu. Bisa online, jadi enak. Di Jiwaku nih ada berapa dokter atau enggak mungkin yang ditanganinnya banyak, apa aja dok? Ada berapa ya? 11 kali ya? 11 dokter ya? Banyak ya dok ya. Oke. Nah mungkin ada juga yang takut nih ke psikiater gitu, datang konsultasi karena stigma itu tadi ya. Nah ini kalau di Sejiwaku, nih dok, gimana sih suasananya? Mungkin ada yang bikin nyaman. Biasanya kalau di film-film ya, itu ada sofa panjang, habis itu ada snack, habis itu ada beanbag. Nah, tempat main-main sebenarnya ini ya. Kalau itu mungkin konsultasinya bisa 2 kali lipat. Yang bikin stigma itu sebenarnya takut diomongin aja. Kalau misalnya kayak pasien itu dia misalnya konsultasi di rumah sakit gitu kan, nggak ada tempat, ada sih beberapa rumah sakit yang khusus nih polinya adalah bagian jiwa psikologi, ada tuh kayak di Karolus begitu. Tapi ada di yang lain kan nggak dicampur sama yang lain. Nah beberapa pasien tuh merasa nggak nyaman karena kalau dia duduk ini di sampingnya kan, ini kamu mau ke dokter ini ya, ada masalah, kan orang suka kepo apalagi di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin jarang kepo ya, di Indonesia banyak kepo. Nah kan dia mau jawab salah, nggak jawab gimana gitu, rasa nggak sopan nih kalau ditanya. Itu yang menyebabkan mereka, aduh yang kedua kali saya nggak mau datang lagi, atau mencoba duduk di pojok gitu. Nah itu karena ya perilaku budaya Indonesia sendiri yang ada suka kepo. Tapi untuk ukuran sesi pun setiap orang beda-beda ya, karena mungkin beda kasus. Beda-beda ya? Tergantung dokter. Oke. Kembali lagi. Jadi kalau di Sejiwaku, kan semuanya ke psikiater, jadi kan nggak masalah. Dan ya stigmanya kurang kan. Kamu nanya sama saya kan kamu juga sama gitu. Jadi nggak terlalu banyak stigma ya. Di Sejiwaku dokternya beda-beda. Ada standar tuh 400.000. Tapi ada dokter yang lebih mahal. Tapi jangan usah khawatir kalau misalnya ada kesulitan keuangan. Sebenarnya nggak ada masalah, tinggal bilang di depan aja, kita bilang ngomong. Ada banyak juga psikiater yang baik-baik mau courting atau bahkan di free jasanya, is okay juga. Berarti tinggal klik ke websitenya di kliniksejiwaku.com ya. Itu bisa cek juga untuk mungkin jadwal-jadwalnya, mungkin dokter Lucky dan dokter-dokter yang lainnya juga ya dok ya. Oke. Mungkin terakhir dok untuk pesan terakhir nih terkait dengan kesimpulan dari obrolan kita untuk politik kantor, untuk tetap kita hidup normal ya, survive. Itu apa nih dok mungkin terakhir? Ya kalau saran saya 2 ya, kepada institusinya sama kepada individunya. Kepada individu dulu ya, kita susah untuk survive sendiri. Sebisa mungkin kita, kalau dia merasa dirinya memang nggak kuat, punya komunitas, punya teman, punya komunitas yang
sejalan. Seandainya pun komunitasnya juga nggak suka berpolitik, ya minimal untuk hangout bareng aja. Itu sangat membantu juga. Gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Dan mulai menyadari kalau dirinya sudah mulai ada gangguan, nggak produktif dan lainnya, cari pertolongan aja. Dan kadang-kadang cari pertolongan itu kadang-kadang perlu dimotivasi aja. Kalau dia punya teman, kan dia bisa ngomong, atau bahkan temennya yang notice. Itu yang salah satu keuntungannya punya teman itu. Ya kamu kenapa pendiam, atau kamu kok sakit atau apa. Jadi kan bisa notice dan kadang-kadang bisa di encourage. Oh, kamu kayaknya perlu cari. Ada rasa care lah ya. Ada care. Ayo atau sama-sama saya temenin. Saya berapa kali ketemu juga yang datang di bawah sama temennya, jadi caring. Tapi ada yang sebaliknya juga, udah minum obat temennya bilang, ngapain sih minum obat? Ada juga yang gitu. Ada tuh. Harus dikasih edukasi aja, gitu kan. Tapi intinya adalah dengan punya teman atau komunitas itu membuat dia tuh lebih ada encouragement ya. Encourage, ada tempat, ada yang bikin dia merasa ada wadah dan nyaman dan lain-lain ya. Dan ketika dia mau pergi masih ragu-ragu, temannya bilang oke, apalagi saya temenin kan. Wah, jadi oke gitu. Apalagi bilang ke sejiwaku aja, dokter di sana bagus-bagus. Wah, langsung tuh. Jadi kayak gitu. Nah, ini untuk yang individu. Kalau yang untuk institusi, sebenarnya institusi itu mau maju atau tidak, itu harus bikin sistem yang bagus. Karena manusia itu gonta-ganti, atasan gonta-ganti, ya. Bahkan owner aja bisa gonta-ganti ya. Gitu. Kalau sistemnya nggak bagus, kita nggak pernah tahu. 10 tahun, 20 tahun kemudian perusahaan itu bisa bubar disebabkan politik. Politik bisa bikin perusahaan itu jadi hancur. Agree. Ya, makanya sistem dibikin bagus buat yang punya perusahaan nih. Nah, selain di kliniksejiwaku.com ya dok ya, bisa juga dilihat di Instagram di Klinik Sejiwaku. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton POV, mungkin tadi ada tanda-tanda yang udah kalian rasakan butuh gitu butuh pertolongan, silakan langsung konsultasi. Alright, thank you very much dok atas waktunya. Semoga obrolan kita itu menginspirasi teman-teman yang nonton. And we'll see you guys in the next episode. Saya Togi Sinaga. Saya Feby Lomena, pamit undur diri. Bye.